Yang membuat kita tertarik, terdorong mendekat pada Allah itu adalah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat sharing atau berbagi bersama. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah atau suri teladan terbaik bagi kita semua. Pada kesempatan ini yang kita bahas adalah mahabbah. Mahabbah atau cinta adalah kekuatan yang menarik atau istilahnya gravitasi. Jadi orang yang cinta itu terdorong untuk mendekatkan kepada yang dicintai, mirip seperti medan gravitasi atau magnet. Orang yang cinta itu suka untuk dekat-dekat dengan yang dicintainya. Tanda cinta ilahiyah yang pertama adalah senang kalau bertemu kekasihnya, sampai ke level kasyaf. Kasyaf itu terbukalah tabir dan kelihatan keindahannya, dan lahirnya syahadah. Jadi senang. Jangan ngaku kamu jatuh cinta kalau sebel ketemu dengan yang dicintai, atau bosan kamu lagi. Biasanya kan gitu kalau kita sering bertemu dengan orang tersebut. Nah, pasti bukan cinta itu. Kalau kamu bosan sama temenmu, bosan ketemu kamu lagi. Apa nggak ada yang lain yang lebih seger? Berarti itu belum termasuk mahabbah. Cinta itu senang untuk bertemu, bahkan cari-cari alasan biar bisa ketemu terus. Nah, itu berarti ada kemungkinan mahabbah. Bersikap lembut dan sayang kepada semua makhluk Allah. Orang yang cinta pada Allah tidak mungkin benci pada makhluknya, siapapun itu. Kenapa? Karena makhluknya Allah, ciptaan Allah semua, ya kan? Dicintai juga. Jadi kalau kamu merasa cinta pada Allah, kok membenci makhluknya, itu hati-hati, jangan sampai diputusin Allah. Karena Allah menciptakannya dengan segala karakter dan gayanya. Itu kan kekuasaannya juga. Kemudian mengutamakan apa yang dicintai Allah atas apa yang dicintainya. Kehendak Allah diutamakan. Allah sukanya gimana? Allah suka hambanya dibangun di sepertiga malam. Tapi kita kalau malam sukanya tidur. Maka kita rela untuk bangun dan beribadah pada waktu itu. HP-nya dibuat alarm, setelah alarm bunyi langsung bangun dan ibadah. Maka itulah mahabbah. Selain ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau cinta itu tidak selalu ingat dia, maka itu omong kosong, berarti gak cinta. Terus juga berduaan. Kalau dengan Allah namanya berkholwat, munajat. Munajat itu ngobrol atau membaca kitabnya. Karena membaca kitabnya itu mengingatkan kamu pada dia. Jadi kalau ada orang Islam ngaku cinta sama Allah tapi malas ngaji, itu berarti omong kosong. Berarti itu belum cinta namanya. Kemudian menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan, gak nawar itu namanya cinta. Kalau tidak cinta, jangankan itu, wajib aja kamu sambat, kamu ngeluh, pagi-pagi enaknya tidur disuruh sholat subuh. Nah, berarti kamu itu keberatan. Disuruh subuh 4:30, kamu subuhnya jam 7. Itu berarti keberatan kan? Kamu gak care sama yang kamu cintai. Kemudian ada takut, ada berharap. Kalau cinta gak ada khauf dan roja, biasanya gak utama dan tidak sempurna. Jadi berharap sama Allah tapi juga ada takutnya. Ini dua kombinasi yang dua-duanya harus ada. Yang jangan takut aja tanpa harapan, atau harapan saja tanpa takut. Takut tanpa harapan itu nantinya hasilnya putus asa. Harapan saja tanpa takut hasilnya semau kita sendiri. Maka dua-duanya itu harus seimbang. Biasanya orang yang jatuh cinta itu cenderung tidak pamer, tidak memamerkan cinta sebagai wujud pengagungan atau pemuliaan. Kalau masih pamer itu biasanya belum mendalam.
Cirinya memang cinta yang sejati itu hanya untukku, tidak untuk yang lain. Kamu milikku saja loh, yang lain jangan sampai tahu. Makanya nggak pamer-pamer. Cinta itu ada kecenderungan serakah. Allahku saja jangan diganggu-gugat. Biasanya itu tanda kalau kamu benar-benar jatuh cinta. Kalau ada orang yang bisa akrab sekali sama Allah, bisa dekat sekali sama Allah, kamu iri. Kok aku nggak bisa sedekat itu ya sama Allah? Itu sebenarnya ada benih cinta dalam hatimu sama Allah. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Kalau ada orang bisa sedalam itu sama Allah, bisa sampai nangis-nangis, sedangkan kita ngomongnya kamu lebay, biasa aja, ya berarti kamu nggak ada rasa sama Allah. Orang cinta itu biasanya cemburu kalau ada yang lain akrab sama yang dicintainya. Tanda cinta yang berikutnya adalah tidak menyesal kehilangan apapun asal Allah masih ada. Tidak menyesal berkorban apapun asal Allah ridho. Senang dan ridho pada yang dicintainya. Kalau masih hafal jumlah detail-detailnya, nah itu belum cinta, masih negosiasi, dagang. Kok masih inget ngungkit-ngungkit, nah itu belum cinta, masih ngitung apa yang hilang. Orang jatuh cinta itu tidak menyesal kehilangan apapun asal masih bersama yang dicintai. Kalau Allah ridho pada kita, itu cenderung lebih mudah karena Allah Maha Penyayang. Kita yang sering tidak ridho pada Allah, kita sering komplain, kita sering gak terima, sering kok gini ya Allah kehidupanku ini. Nah itu ngeluh namanya, tidak ridho pada ketetapan Allah. Orang yang cinta itu ditetapkan apapun oleh yang dicintainya, gak masalah. Mengapa hidup kita hari ini banyak sekali konflik-konflik, susah sekali diajak rujuk, diajak bersatu? Ya mungkin kita hari ini banyak kehilangan cinta, sehingga daya tarik itu tidak ada. Kita tidak kerasan atau nyaman dekat-dekat dengan yang lain. Mungkin yang kita kembangkan selama ini hanya kebencian-kebencian, persaingan-persaingan, permusuhan-permusuhan. Maka daya rekat antara kita hilang. Daya rekat yang paling kuat itu adalah cinta. Cintalah yang buat orang lain dekat dan ingin selalu dekat. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita ini kenapa kok rasanya susah sekali berdampingan dalam segala perbedaan yang kita miliki. Mungkin karena memang yang kita kembangkan selama ini bukan perilaku cinta, tapi mungkin perilaku saling bersaing, perilaku saling membenci, perilaku saling ingin unggul dalam segala hal dan sebagainya. Maka penting menurut saya kita hidupkan lagi metode-metode kehidupan yang dipenuhi dengan cinta. Kalau teman-teman ingin nyaman, ingin selalu terdorong dekat dengan Allah, ingin selalu ingat pada Allah, ingin selalu dalam lingkungan Allah, maka hidupkanlah cinta ini. Ketika cinta pada Allah, maka apapun aktivitas kita, cara kita bicara, cara kita bertindak, cara kita berperilaku, pasti akan mengarah lebih dekat pada Allah. Yang buat kita tertarik, terdorong mendekat pada Allah itu adalah cinta. Jadi kalau kita sudah cinta, kita akan otomatis berperilaku seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kenapa belum seperti itu? Ya mungkin memang level hubungan kita dengan Allah masih belum sampai ke makom cinta atau mahabbah. Mungkin masih level kewajiban atau level kebutuhan. Masih banyak pamrih-pamrih kita kepada Allah, selain Allah itu sendiri. Sehingga bukan cinta yang terbentuk atau malah mungkin ada yang tersiksa kalau lama-lama dekat dengan Allah. Zikir lama-lama tidak betah, sholat lama-lama tidak betah, bangun malam tidak betah. Ya mungkin karena memang levelnya belum cinta. Kalau sudah cinta, seperti yang pernah Rabi'ah Al-Adawiyah katakan, aku hendak bakar surga dengan obor dan memadamkan neraka dengan air, agar orang tidak lagi mengharapkan surga dan menakutkan neraka dalam ibadahnya. Nah, ikhlasan ibadah Rabi'ah Al-Adawiyah merupakan bukti bahwa jiwanya tenang dan nyaman. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan tak ada yang perlu dirisaukan atas imbalan-imbalan ibadah.
yang telah dilakukannya. Mencintai Allah adalah dengan mencintai Sang Maha Segalanya, menjalankan perintahnya dan terus mendekatkan diri padanya. Memang terlihat berat bagi hamba seperti kita, meskipun masih takut akan neraka dan mengharapkan surga. Ikhlasan ibadah yang dilakukan Robi Al-Adawiyah tersebut layak menjadi suri teladan umat muslim di dunia atas ibadah-ibadah yang telah dilakukannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada khilaf atau kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf ya. Sungguhnya kesalahan itu datang dari kekurangan pengetahuan yang saya miliki, dan kebenaran hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.